Ilmu psikologi perkembangan sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku, lebih tepatnya menjelaskan terkait analisa ilmiah dari perubahan tingkah laku pada seseorang selama hidupnya. Awalnya, bidang ilmu ini hanya menggambarkan perubahan perilaku ketika masa anak-anak saja, namun kini meluas hingga mempelajari tentang efek tak langsung seseorang dari masa anak-anak pada kehidupannya saat ini. Teori psikologi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teori psikodinamik. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika perkembangan merupakan proses yang dinamis dan aktif yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang ada sejak lahir serta pengalaman emosional dan sosial. Teori psikodinamik yang cukup terkenal yaitu dicetuskan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Untuk teori yang dikembangkan oleh Freud, beliau menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat terpengaruhi dari masalah pada alam bawah sadar. 2. Teori kognitif. Berbeda dengan teori psikoanalisis, pada teori ini lebih menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori kognitif, didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental serta dapat membimbing perilaku anak. Kemudian di dalam teori kognitif, terdapat 2 teori yang mendominasi, yaitu kognitif Piaget serta teori pemrosesan informasi. Untuk teori kognitif Piaget merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang anak dapat beradaptasi serta menginterpretasikan hal-hal yang ada di sekitarnya, bagaimana anak tersebut dapat mengenali, mempelajari, serta mengelompokkan objek-objek dibahas di dalam teori ini, sehingga anak sendirilah yang memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realita lingkungan, sehingga perkembangan anak akan terus berkembang melalui tahapan yang terus bertambah menjadi kompleks. Sedangkan dalam teori pemrosesan informasi, teori ini merupakan alternatif dari teori kognitif Piaget. Namun yang berbeda adalah pemrosesan informasi tidak dapat menggambarkan perkembangannya yang ada di dalam tahapan-tahapan tertentu. Teori ini lebih menekankan pada pentingnya proses kognitif, misalnya saja memori, seleksi perhatian, persepsi, serta strategi kognitif. Teori ini lebih menjelaskan proses individu dalam proses segala informasi yang ada di dalam dunia mereka, serta sebagaimana informasi tersebut dapat masuk ke dalam pikiran. 3. Teori kontekstual. Istilah konteks yang dimaksud di sini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang dapat mempengaruhi signifikasi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks, perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Bentuk dari teori ini ada 2, yaitu teori etologis dan teori ekologi. Yang berperan penting mengembangkan teori etologis ini adalah Konrad Lorenz. Di dalam teori etologis sendiri lebih menekan evolusioner, perkembangan serta landasan biologis dalam perkembangan individu. Secara garis besar, teori ini menjelaskan jika perilaku sosial ada di dalam gen, serta terdapat pula insting dalam setiap individu yang digunakan untuk mengembangkan perilaku. Teori etologis memberikan pemahaman mengenai perilaku kritis, perkembangan, serta perilaku yang melekat pada anak ketika sesudah dilahirkan. Jika dalam teori etologis lebih menekankan pada hal biologis, berbeda dengan teori ekologi yang lebih menjelaskan pengaruh lingkungan yang cukup kuat terhadap perkembangan. Hal inilah yang dicetuskan oleh Yuri Braunfebrenner. Di dalam teori ini terdapat penjelasan mengenai sistem 5 lingkungan, mulai dari interaksi dengan gen hingga maksudnya budaya-budaya dari luar. 5 sistem ini antara lain adalah mikrosistem, makrosistem, kronosistem, ekosistem, dan mososistem. Teori perilaku dan belajar sosial.
Dalam teori behavior atau perilaku lebih menekankan jika kognisi tidak penting. Ketika memahami perilaku, menurut B.F. Skinner yang merupakan pakar behavioris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat dinikmati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. Sedangkan dalam teori belajar sosial yang dikembangkan Albert Bandura dan kawan-kawan, meskipun proses kognitif sangatlah penting, namun lingkungan menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Di dalam teori ini menjelaskan jika manusia memiliki kemampuan dalam mengendalikan tingkah lakunya sendiri. Di dalam teori behavior tersebut terdapat 3 versi, yaitu Pavlov dan conditioning klasik, Skinner dengan conditioning operan, serta Bandura dengan teori belajar sosial. Konsep-konsep dalam perkembangan. 1. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya terkandung serangkaian perubahan yang berjalan terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang memiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan manusia dimulai sejak masa konsepsi sampai meninggal dunia. Individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. 2. Pertumbuhan. Pertumbuhan dalam perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif dan mengarah kepada fungsi fisik. Pertumbuhan fisik bersifat meningkat, menetap, dan kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan bertambahnya usia. 3. Kematangan adalah merupakan potensi individu yang dibawa sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. 4. Perubahan bertujuan untuk memungkinkan orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana dia berada, yang disebut dengan aktualisasi diri. Anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk kecil, melainkan keseluruhan tubuhnya menunjukkan proporsi yang berbeda dengan orang dewasa. Perubahan proporsi juga tampak dalam perkembangan mental. Pada anak-anak, imajinasinya sangat bercorak atau diwarnai fantastik, sangat jauh dari kenyataan. Secara berangsur, semakin bertambah usia, unsur fantastik menjurus ke arah yang lebih realistik. Hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama, hal ini terjadi pada ciri fisik dan mental. Timbulnya atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru dengan menghilangkan bentuk ciri-ciri lama yang tidak berguna lagi. Maka timbullah ciri dan bentuk perubahan fisik dan mental yang baru. Beberapa perubahan tersebut terjadi. Terdapat isu-isu penting yang sampai saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Isu-isu penting di sini diartikan sebagai peristiwa berpengaruh yang dapat diperkirakan pada masa mendatang untuk ditanggapi dan bersifat pokok serta harus terjadi karena proses belajar. Tetapi kebanyakan dari perubahan itu merupakan hasil proses kematangan yang pada saat lahir belum sepenuhnya berkembang. Isu dalam perkembangan psikologi. Dalam dunia psikologi perkembangan, diselesaikan dalam kajian psikologi perkembangan. Ada beberapa isu-isu penting yang dibahas, antara lain sifat dasar pada diri manusia, sifat kualitatif dan kuantitatif perkembangan, kontribusi natur dan nurtur pada perkembangan manusia, esensi dari perkembangan, stabilitas dan perubahan, kontinuitas dan diskontinuitas pada perkembangan dan pengalaman usia dini. Isu perkembangan psikologi. Saat masih kecil, anak Anda begitu manja. Mereka nampaknya tidak mau sedikit pun jauh dari Anda. Tetapi saat beranjak remaja, mereka justru terlihat sangat membenci Anda. Mereka tidak mau lagi dekat-dekat dengan Anda. Saat Anda mendekat, mereka justru akan menjauh. Gambar di atas menunjukkan perubahan sikap remaja yang membantah terhadap orang tuanya. Solusi: tidak bisa dipungkiri, kadang orang tua merasa sangat terluka oleh sikap tersebut. Dalam kondisi seperti ini, yang bisa Anda lakukan adalah mendiamkannya sama sekali. Dengan berperilaku seolah tidak acuh, maka suatu saat anak Anda akan melunakkan sikapnya. Baiklah,
Pesan moral yang kami dapatkan sebagai warga negara yang smart and good citizen adalah hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, seseorang tak mungkin bertahan. Karena itu, kita sebagai warga negara yang berpendidikan harus mempunyai adab dan etika. Tanpa adab, ilmu tiada gunanya. Sama halnya dengan seseorang yang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu, banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya akan mendorong dan mengarahkan seseorang berperilaku untuk bertindak.